Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, baru-baru ini rilis sebuah film terbaru asal Korea Selatan dengan genre spy thriller. Judulnya adalah Hunt. Film ini berkisah mengenai sebuah peristiwa di tahun 80-an di mana ada usaha untuk membunuh dari Presiden Korea Selatan. Maka sejak dari saat itu, pemerintah Korea Selatan membentuk sebuah tim untuk mengusut dan menemukan siapa dalang daripada usaha untuk membunuh sang presiden. Maka ditugaskanlah dua orang yang sangat-sangat kompeten yang bernama Park Byung Ho dan Kim Jung Do. Namun ternyata mereka berdua ini mempunyai masa lalu yang kurang mengenakan nih antara mereka berdua yang menimbulkan suatu benih dendam atau benih ketidaksukaan antara mereka berdua. Dan permasalahan semakin rumit ketika ada desas-desus atau isu yang menyatakan ada mata-mata di antara agen rahasia Korea Selatan. Nah, bagaimana tidak menjadi masalah? Awalnya mereka sudah tidak saling menyukai, sekarang timbul suatu isu yang membuat mereka ini menjadi dua kubu yang saling mencurigai. Nah, kira-kira gimana ya? Apakah mereka akan menemukan? Apakah mereka malah berantem? Atau kira-kira apakah isu itu beneran ada? Atau cuma isu yang untuk mengalihkan perhatian supaya mereka ini saling bertengkar atau saling bermusuhan nih. Istilahnya isu untuk adu domba. Film ini merupakan debut penyutradaran daripada Lee Jung Jae yang merupakan aktor daripada film ini juga nih. Nah, dari segi cerita, film ini benar-benar menurut saya ya, benar-benar sangat enak dan sangat asik lah untuk diikuti. Karena film ini kita dibawa untuk menebak-tebak, menerka-nerka, memperhatikan siapa nih, siapa sebenarnya dalangnya, atau kita malah istilahnya menuju, jangan-jangan si dia nih, jangan-jangan si dia nih, apa yang motivasinya ya? Nah, ceritanya ini benar-benar dibangun dengan sangat rapi dan benar-benar membutuhkan kesabaran dari para penonton. Karena pace di dalam film ini merupakan pace yang cukup lambat dan memang ini dibutuhkan untuk membangun sehingga setiap para karakter yang ada di dalam film ini bisa diperlihatkan latar belakangnya, bisa diperlihatkan motivasinya dan dengan waktu yang 120 sekian menit, 125 menit ini kita sengaja mungkin ya sang sutradara dan sang penulis naskah ini sengaja membuat kita nih para penonton ini untuk meresapi dan bahkan mungkin untuk eh, menuduh istilahnya menuduh dari para karakter yang ada karena karakter-karakter yang di film ini kita diajak untuk melihat satu persatu di mana dari dua kubu ini kita diajak untuk waduh jangan-jangan nih si ini nih yang menjadi penjahat nih tapi kok si ini kok sangat mencintai negaranya atau si ini nih tapi nggak mungkin sih bagi beberapa orang merasa film ini pace-nya cukup lambat tapi menurut saya ini pace yang lambat itu sangat-sangat dibutuhkan untuk supaya membangun cerita sampai ke 2/3 akhir supaya di sepertiga akhirnya kita akan baru menemukan gongnya dan istilahnya siap-siap untuk terkejut akan twist ataupun akan penyelesaian yang akan diberikan kepada kita. Dari segi aksinya, film ini juga benar-benar keren karena kita akan diajak untuk berpacu dengan waktu dan kita diajak agar adrenalin kita terpacu. Gimana tidak? Kita bayangin nih, dalam waktu yang sempit, kita harus mencari tahu siapa dalangnya. Dalam waktu yang sempit, kita juga harus berhadapan dengan segala kekacauan-kekacauan yang terjadi pada saat itu nih. Jadi segala kekacauan-kekacauan itu dipadu dengan aksi-aksi yang benar-benar wah dari tembak-tembakan, kejar-kejaran, sampai istilahnya ada granat segala macam itu pokoknya itu benar-benar memuaskan mereka yang menyukai film aksi. Ada beberapa orang ini mungkin agak-agak terganggu atau tidak nyaman dengan film ini karena film ini juga cukup kekerasannya ini cukup vulgar sehingga bagi mereka yang tidak suka kekerasan ini benar-benar tidak nyaman di hati dan tidak enak di mata.
Di mana di sini nih ada scene-scene integrasi yang cukup sangat-sangat keras, sangat-sangat brutal. Nah, mungkin ini menggambarkan kejadian pada waktu itu di mana itu mereka itu cara-cara integrasinya itu memang dengan kekerasan seperti itu. Untuk para pemain sendiri itu udah nggak usah diragukan lagi. Ada Liu Yungjie, ada Jung Woo Sung, ada Jeon Hyo Jin, ada Hyo Sung Tae, dan ada Ko Yun Jung. Nah, mereka ini merupakan para aktor dan aktris yang sudah kawakan, yang sudah bermain di banyak sekali film, di mana karakter mereka juga benar-benar udah teruji, dan ya udah dalam arti bisa bilang itu nggak usah diragukan lagi karena di dalam film ini karakter mereka itu benar-benar wah, nggak ada karakter istilahnya karakter pendukung atau karakter utama yang hilang dari spotlight ya. Jadi mereka ini walaupun karakternya ini sedikit aja screen time-nya, namun mereka ini benar-benar menyisakan satu bekas di hati. Nah, overall, film ini merupakan sebuah film spy thriller yang benar-benar asik, di mana kita diajak untuk menelaah, untuk bahkan istilahnya tidak berkedip ya, tidak berkedip sekalipun. Selama 125 menit ini, saya pribadi menahan untuk tidak pergi ke toilet nih, agar tidak ketinggalan segala sesuatu yang ada di dalam layar. Karena bila ketinggalan, mungkin petunjuk-petunjuk itu akan miss dari saya. Tunggu apa lagi nih? Kalian langsung aja nonton Han ya. Oke deh, saya rasa sekian untuk review hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, follow, like, dan silahkan tulis di dalam kolom komentar apakah kalian sudah menonton film Han, bagaimana kalian menonton film Han itu, apakah kalian suka atau tidak, atau kalian apakah ada rekomendasi-rekomendasi film spy thriller yang kalian suka, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan see you.